Lihat kebun manggis dulu ya, Bos. Bab 2331 sampai bab 2335. Setelah mengantar keluarga Malan, ekspresi keluarga beranggotakan 4 orang Chen Liping yang awalnya hangat tiba-tiba menjadi sedikit sunyi. Ekspresi Chen Liping agak muram, sementara 3 orang lainnya merasa pertunjukan akhirnya selesai dan mereka akhirnya bisa istirahat dan bersantai. Chen Liping kembali ke kamar dengan wajah di wajahnya, duduk di sofa, menatap Men Jinsan dan Men Yingji, mengangkat tangannya dan memecahkan gelas di kaki mereka berdua. Begitu ketakutan hingga mereka berdua terjatuh kembali ke tempat, lompat sepenuhnya. Segera setelah itu, Chen Liping mengumpat dengan keras, "Kalian berdua bajingan, kalian hanya tahu cara minum. Minumlah. Kapanpun kalian melihat anggur, itu seperti melihat ayahmu. Jika kalian mencium bau anggur, aku akan membunuhmu." Kedua jiwa telah terpikat. Tidakkah kalian berdua tahu bahwa bisnis itu penting? Jika kalian masih tidak bisa mengubah masalah sialan ini, pergilah kemana mereka berasal. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ketiga pria itu. Lagi, Sun Huina, yang berusia sekitar 10 tahun, memarahinya dengan dingin, "Dan kamu hanya tahu cara bermain dengan ponselmu dengan kepala tertunduk, jadi kesenangan apa yang ada di ponsel rusak itu, bisa bermain di ponselmu telepon menghasilkan uang untukmu." Mereka bertiga terkejut dengan omelan itu. Pemuda Yingji menjelaskan dengan gugup, "Bibi Mei, bukankah menurut kami Anda dan orang bernama Ma hampir selesai berbicara? Anda selalu mengambil tindakan secara pribadi. Kami bertiga tidak ada gunanya selain menjadi pelapis. Daripada membuat terlalu banyak kesalahan dan membuat terlalu banyak kesalahan, akan lebih aman untuk mengatakan lebih sedikit persetan." Chen Liping berkata dengan dingin, "Kali ini Malan sendiri. Lumayan kalau dia datang. Kuncinya adalah dia membawa putri dan menantunya. Bagaimana jika mereka berdua mendapat petunjuk?" Pelanggan masuk Jepang dan Korea Selatan tidak sabar menunggu sekarang. Aku tidak punya keledai lain yang tersedia. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada Malan lagi? Para petinggi akan menyalahkanmu, dan aku tidak bisa membiarkanmu. Yang lebih, Tua Men Jinsan berkata dengan cepat, "Saudari Mei, saya melihat Malan terpana oleh Anda. Masalah ini seharusnya aman. Biarkan Lao Su bekerja lebih keras setelah bertemu dengannya, dan itu pasti akan selesai." Chen Liping berkata dengan dingin, Saya tidak khawatir tentang Malan. Saya hanya khawatir putri dan menantu laki-lakinya akan melakukan sesuatu yang buruk." Mengatakan itu, Chen Liping menambahkan, "Saya selalu berpikir bahwa wanita yang Malan ini sedang membual ketika dia mengatakan dia tinggal di Thomson Yipin di Jinling dan mengendarai Rolls-Royce. Tetapi ketika dia mengatakan ini hari ini, putri dan menantunya tidak menunjukkan ekspresi sama sekali." "Tidak, itu mungkin benar," Men Jinsan berkata dengan terkejut. "Jika kamu mampu tinggal di tempat seperti Jinling dan mengendarai Rolls-Royce, itu membuktikan bahwa latar belakang keluarga Malan luar biasa. Mari kita gunakan dia sebagai keledai. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Kecelakaan? Apa yang terjadi?" Chen Liping mendengus dingin, dan berkata, "Sewa rumah kita sudah hampir habis masa berlakunya, dan lahan seluas 3 hektar di Providence ini hampir berakhir. Membagi tanah bisa dianggap membuat kita bersenang-senang, sama seperti orang-orang nomaden itu. Setelah menggerogoti satu padang rumput, mereka akan menggantinya dengan yang lain. Mereka tidak akan kembali selama 10 atau 8 tahun. Selain itu, kita semua menggunakan identitas palsu. Siapa yang bisa memeriksanya? Mengerti, ya, Sun Huina, yang terdiam, berkata dengan cepat, "Dan bukan kami yang mengantarkan barang secara langsung.
Pengiriman ditangani oleh Bibi Su. Ini adalah firewall yang dipasang oleh Bibi Mei untuk kami. Bahkan jika terjadi sesuatu, sial, itu terjadi Bibi Su yang mendapat masalah lebih dulu. Terlebih lagi, keluarga Bibi Su berada di Amerika Serikat. Jika kejadian itu benar-benar terjadi padanya, dia pasti tidak akan berani membunuh kita. Selain itu, kecuali pembunuhan tingkat pertama, itu pada dasarnya tidak mungkin dijatuhi hukuman mati karena kejahatan lain. Jika sesuatu terjadi padanya, dia akan dijatuhi hukuman penjara paling lama seumur hidup. Demi keluarganya, dia tidak akan pernah mengkhianati kita. Jika tidak, para petinggi pasti akan memanfaatkannya, keluarga untuk menakut-nakuti monyet. Chen Liping dia mengangguk. Nadanya sedikit melunak, dan dia berkata dengan tenang, tidak masalah jika sesuatu terjadi pada Lao Su, dia tidak tahu identitas kita yang sebenarnya, dan bahkan jika dia memeriksanya, akan sulit menemukan kita, men. Jin San bertanya lagi, Bibi Mei, jika Malan berhasil membawa barang ke Pulau Hong Kong, haruskah kita mengatur seseorang untuk menculiknya lagi? Bagaimanapun, latar belakang keluarganya cukup kuat, jadi dia tidak bisa membiarkannya pergi tanpa alasan. Chen Liping mencibir dan berkata, itu wajar. Jika kita memintanya membantu kita membawa barang cacat, itu hanya akan menjadi $1 juta AS jika kita berhasil. Jika kita mengikatnya, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa juta dolar AS, tapi ini harus menunggu sampai dia berhasil tiba di Pulau Hong Kong. Jika dia tertangkap di New York, tidak ada gunanya. Setelah mengatakan itu, Chen Liping berdiri dan berkata, saya pergi ke tim Bakuza. Ada seorang lelaki tua di sana yang datang ke Amerika Serikat untuk mengunjungi kerabatnya. Dia menggoda saya akhir-akhir ini. Dia akan kembali ke dalam 2 hari. Saya merasa harus bekerja keras. Men Yingji berkata dengan cepat, Bibi Mei, bukankah Seattle terlalu jauh? Jaraknya ribuan kilometer dari timur ke barat. Chen Liping berkata dengan dingin, apa yang kamu tahu? Setiap kali kamu berpindah tempat, kamu harus pergi sejauh mungkin. Setelah menyelesaikan urusan di Seattle, saya akan meninggalkan Amerika Serikat untuk sementara dan pergi ke Toronto dan Vancouver untuk sementara waktu. Saya tidak akan kembali ke Amerika Serikat dalam tahun ini. Setelah mengatakan itu, dia menatap Men Jin San dan Men Yingji, dan berkata dengan dingin, jika kalian berdua terus kecanduan alkohol, saya tidak akan membawamu bersamaku di masa depan. Kalian harus kembali ke Myanmar Utara. Kedua orang itu buru-buru berjanji. Jangan khawatir, kami tidak akan pernah minum terlalu banyak di masa depan. Chen Liping kemudian memelototi Sun Huina, yang gemetar ketakutan dan berkata berulang kali, jangan khawatir, Bibi Mei, saya akan melakukannya lagi di masa depan. Saya tidak akan bermain-main dengan ponsel saya lagi. Chen Liping melihat mereka bertiga telah membuat janji, dan ekspresinya sedikit melembut, dan dia berkata dengan dingin, aku akan pergi. Luangkan waktu untuk membersihkannya, men. Yingji tiba-tiba menerima pesan saat ini. Dia membukanya dan berkata dengan cepat, Bibi Mei, hasil pencocokan darah putrani, Zhou keluar terakhir kali. Ada seorang pasien di sini di Amerika yang bisa dicocokkan untuknya. Pembeli menawarkan $500.000, namun dia meminta agar transplantasi diselesaikan sesegera mungkin. Bagaimana pendapat Anda tentang pengaturannya? Cocok, mata Chen Liping berbinar dan dia berkata dengan heran. Katakan padanya, jika kamu ingin terburu-buru, kamu harus membayar $800.000 AS. Bayar deposit $400.000 AS dulu. Dan kamu bisa pergi ke Meksiko untuk operasi selanjutnya minggu. Sisanya $400.000 AS akan digunakan untuk operasi. Biarkan anggota keluarga membayar penuh sebelum Taiwan.
Man Yingji berkata dengan tergesa-gesa, Bibi Mei, meskipun situasi keuangan pembeli ini tidak buruk, mungkin sulit untuk mendapatkan 800.000 dolar AS. Chen Liping memarahi dengan jijik, sial, ya jika sulit, cari saja solusinya, yang dia inginkan adalah jantungnya, bukan ginjalnya untuk menyelamatkannya. Saya harus mengorbankan nyawa orang lain. 800.000 dolar adalah tawaran yang murah baginya. Dan dia menginginkannya terburu-buru. Setelah jantungnya diangkat, saya tidak yakin apakah organ lain akan tersedia tepat waktu. Jika dia tidak terburu-buru, saya masih bisa mencari pembeli hati dan ginjal, dan kita bisa melakukan operasi bersama. Dia karena kamu sedang terburu-buru, kamu harus menanggung kerugiannya padaku. Katakan padanya, untuk harga ini, apakah kamu menginginkannya? Dengan mengatakan itu, Chen Liping melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, hubungi dia sekarang. Setelah mendengar instruksi Chen Liping, Man Yingji mengangguk dengan cepat, mengeluarkan ponselnya, menemukan kontak bernama pelanggan 15, dan meneleponnya. Sebuah suara lemah datang dari ujung telepon yang lain dan bertanya, halo, apakah Anda sudah menemukan pasangan yang cocok untuk saya? Man Yingji bersenandung dan berkata dengan tenang, saya menemukan pasangan, dia berusia 40-an. Anda adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 20 tahun. Kuat dan dalam kondisi prima. Setelah transplantasi berhasil, Anda akan dapat menggunakannya selama 20 hingga 30 tahun tanpa masalah. Jika Anda ingin transplantasi sesegera mungkin, Anda bisa pergi ke Meksiko untuk operasi minggu depan dengan biaya 800.000 dolar AS. Setelah mendengar ini, dia langsung berkata, bukankah kita menyetujui $500.000 AS? Man Yingji berkata dengan nada menghina, 500.000 dolar AS adalah carpooling harga. Ini harga mobil pribadi. Kalau tidak terburu-buru, tunggu saja carpoolingnya. Tapi menurutku setidaknya kita harus menunggu 1 atau 2 bulan lagi. Ini, pihak lain tiba-tiba menjadi cemas dan berseru. Tapi aku tidak bisa menunggu selama itu. Itu masalahmu, Man Yingji berkata dengan dingin. Dia berkata, pokoknya, aku sudah menjelaskan situasinya kepadamu. Terserah Anda untuk memutuskan apakah akan melakukannya atau tidak. Bagaimanapun, Anda bukan satu-satunya yang mengantri di belakang Anda. Anda dapat memikirkannya perlahan-lahan. Saya akan memanggil orang berikutnya dalam antrean. Begitu yang lain pihak mendengar ini, tiba-tiba panik, dan berkata dengan cepat, tidak, saya akan memikirkan cara untuk mengumpulkan uang minggu depan. Man Yingji bersenandung dan berkata, besok, siapkan 400.000 yuan dulu, dan saya akan mengatur waktu operasinya untukmu ketika uangnya tiba. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Begitu telepon ditutup, dia langsung berkata kepada Chen Liping, Bibi Mei, pelanggan setuju. Oke. Chen Liping terkekeh, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor sambil berjalan keluar. Segera setelah panggilan telepon masuk, Chen Liping tersenyum dan berkata kepada pihak lain, Saudari Zhou, saya mendapat jawaban atas pertanyaan yang Anda minta untuk saya tanyakan tentang, hasil pemeriksaan fisik. Sudah juga keluar, hasil anakmu menunjukkan bahwa dia sehat dan tidak ada yang salah dengannya. Pertanyaan. Rekrutmen, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, masih ada aku di sini. Saya sudah menyapa temanku di sini, biarkan dia masuk dan mulai dari pelaut senior. Aduh, tak perlu berterima kasih, tidak terima kasih. Kenapa kamu begitu sopan padaku, sungguh? Gaji, saya dengar mulai dari 5.000 dolar per bulan. Menghitung berbagai subsidi, Anda bisa mendapatkan sekitar 6.000 dolar.
Ya, Anda tidak salah dengar. Itu $6.000 AS, itu uang yang banyak. Tapi itu juga kerja keras. Sekali kamu keluar, kamu tidak akan berada di rumah selama 10 atau 8 bulan. Begitu kapal mencapai laut, kamu akan kehilangan kontak dengan keluargamu. Itu sulit, ya. Jangan begitu takut dengan kerja keras. Perusahaan mereka akan memiliki kapal yang meninggalkan pelabuhan minggu depan. Jika tidak ada masalah dengan putra Anda, dia bisa naik kapal minggu depan. Anda akan naik kapal dari Meksiko minggu depan. Tunggu aku selama 2 hari dan aku akan memberimu alamatnya. Lalu suruh saja dia pergi langsung ke Meksiko untuk melapor. Oh, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kita semua adalah sesama penduduk desa dan kita harus membantu. Tunggu saja beritaku. Setelah menutup telepon, senyum kejam muncul di bibir Chen Liping. Dia bertemu dengan wanita tua Zhou di sebuah restoran di Providence. Wanita tua itu sudah cukup tua dan dia sedang membersihkan restoran. Saat Chen Liping sedang makan, dia mengobrol dengannya sebentar dan mengetahui bahwa putranya telah menganggur selama setahun. Setelah berkali-kali, namun masih belum bisa menemukan pekerjaan yang cocok, Chen Liping mulai memikirkan pihak lain. Begitu dia bertemu dengan seseorang yang hidup dalam kesulitan dan ingin mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya, dia akan menggunakan anggota kru yang dibayar dengan baik sebagai umpan untuk memikat orang tersebut ke Meksiko, di mana dia akan membunuh targetnya dan kemudian menjual kembali organ mereka. Selain itu, dia secara khusus merancang rencana rantai. Dia pertama kali memberitahu pihak lain bahwa dia memiliki saluran ini untuk membantu memperkenalkannya. Setelah menarik pihak lain dengan gaji tinggi, dia juga berpura-pura meminta temannya untuk melakukan pemeriksaan fisik gratis untuk pihak tersebut. Pihak lain dia juga membuat alasan khusus, mengatakan bahwa laporan pemeriksaan kesehatan harus ditunjukkan ke atas kapal. Tentu saja pihak lain tidak akan curiga. Selain itu, pemeriksaan fisik gratis tidak sia-sia, sehingga mereka langsung berangkat ke Amerika untuk pemeriksaan fisik menyeluruh. Selama pemeriksaan fisik, para setan ini sudah mulai mencari kecocokan di antara pasien yang membutuhkan organ di seluruh Amerika Utara. Setelah pencocokan berhasil, mereka akan mulai menegosiasikan harga. Setelah harga dinegosiasikan, mereka akan segera membujuk pasien tersebut, target ke Meksiko. Alasan kami memilih Meksiko adalah karena keamanan di Meksiko kacau. Banyak geng, dan banyak daerah ilegal yang tidak bisa dijangkau polisi, baik itu pembunuhan, operasi, atau pembuangan mayat, jauh lebih sederhana daripada di Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu, setelah seseorang menghilang dari Meksiko, anggota keluarga biasanya tidak melihat sesuatu yang aneh, karena mereka akan membiarkan pihak lain memberitahu keluarga tersebut bahwa mereka akan naik kapal, dan mereka tidak akan dapat menghubungi keluarganya untuk tujuan tersebut, beberapa bulan ke depan. Setelah 1,5 tahun, atau bahkan lebih lama, ketika anggota keluarga tidak mendapat kabar dan menyadari ada yang tidak beres, orang tersebut tidak dapat lagi ditemukan. Dengan cara ini, cukup waktu yang tersisa untuk Chen Liping dan lainnya. Dan bagi orang-orang seperti Chen Liping, selama itu uang, dia tidak peduli betapa hitam atau kotornya uang itu. Selain hal semacam itu, ia juga secara khusus menyeleksi rekan senegaranya yang datang ke Amerika untuk mengunjungi kerabatnya, dan menggunakan sederet trik untuk memancing mereka agar menjadi bagal untuk mengangkut barang terlarang. Setelah targetnya tertipu, langkah selanjutnya adalah tidak dapat diprediksi. Jika Anda tertangkap di Amerika Serikat, pada dasarnya Anda akan dipenjara seumur hidup. Jika Anda tertangkap di Tiongkok, pada dasarnya Anda tidak akan lolos dari kematian. Jika berhasil karena keberuntungan,
pihak lain tidak akan menerima imbalan apapun, dan mereka bahkan tidak akan tahu bahwa mereka telah melewati gerbang neraka. Dan ketika Chen Liping mencapai tujuan yang diharapkannya di satu tempat, dia akan berpindah tempat dan memulai kembali dengan identitas yang berbeda. Oleh karena itu, mereka yang telah membantunya membawa barang, namun tidak mengetahui apa-apa, tetap ingin terus menjaga persahabatan dengan Chen Liping. Anda tiba-tiba akan menemukan bahwa orang ini tiba-tiba menghilang dari dunia setelah hari tertentu, dan tidak ada lagi berita terkait dengannya yang dapat ditemukan. Dengan menggunakan penipuan semacam ini, Chen Liping telah memperoleh imbalan yang sangat besar untuk dirinya sendiri, dan pada saat yang sama, dia juga telah mengirim banyak orang yang tidak bersalah ke penjara dan bahkan ke guillotin. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan nasib, hidup atau mati orang-orang ini. Baginya, uang adalah satu-satunya hal yang perlu diperhatikan, dan segala sesuatu bisa memberi jalan bagi uang. Alasan mengapa Chen Liping suka membujuk para amatir ini untuk membantu adalah karena para amatir ini hanya perlu mengeluarkan perasaan mereka dan bukan uang. Lebih penting lagi, karena para amatir ini tidak tahu apa-apa, keadaan mereka secara keseluruhan akan sangat alami. Jadi mereka adalah ketika menghadapi petugas bea cukai dan petugas keamanan, dia tidak akan menunjukkan rasa gugup atau tidak wajar sama sekali. Bahkan mereka yang telah menjalani pelatihan profesional tidak dapat mencapai keadaan alami seorang amatir yang sepenuhnya berada dalam kegelapan. Oleh karena itu, bagi seorang amatir seperti itu, tingkat keberhasilan melewati bea cukai jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, dengan menciptakan pribadi orang yang sukses, kakak perempuan yang penuh perhatian, dan orang yang suka menolong, Chen Liping dapat dengan mudah membuat orang-orang sasaran seperti Ma Lan ingin berteman dengannya. Dia selalu merasa jika wanita sukses seperti itu bisa menjadi teman. Dengan dia akan menjadi pasangan yang baik di masa depan, yang pasti hanya ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Seperti yang diketahui semua orang, mentalitas inilah yang membuat tingkat keberhasilan Chen Liping dalam menarik orang ke dalam air sangat tinggi. Siapapun yang mengenal Chen Liping pada dasarnya akan jatuh ke dalam perangkap yang telah dia persiapkan dengan cermat. Dan saat ini, mangsa nomor satu Chen Liping adalah Ma Lan. Setelah keluarga beranggotakan 3 orang kembali ke hotel, Ma Lan menerima informasi kartu nama dari Chen Liping. Julukan pihak lain adalah bersyukur hati. Dilihat dari foto profilnya, dia mungkin adalah seorang wanita berusia 40-an yang menjaga dirinya dengan baik. Apalagi foto profilnya diambil dengan pesawat jet pribadi yang sangat mewah. Lagi pula, Ma Lan juga merupakan seseorang yang pernah terbang dengan jet pribadi. Perjalanan mewah ke Amerika merupakan pengalaman yang tak terlupakan baginya. Oleh karena itu, ketika dia melihat foto profil wanita ini, secara naluriah dia berpikir bahwa wanita ini pasti sangat kuat. Jadi, dia diam-diam kembali ke kamarnya, menambahkan pihak lain sebagai teman, dan menulis, "Halo, saya teman saudari Chen, di pesan lamaran." Setelah pesan terkirim, pihak lain segera menyetujui lamaran pertemanannya. Kemudian pihak lain mengiriminya wajah tersenyum, diikuti dengan pesan suara, "Halo, apakah kamu Ma Lan?" Ma Lan dengan cepat menjawab, Ini aku, saudari Chen seharusnya memberitahumu. Benar, saya kebetulan terbang dari New York ke Pulau Hong Kong hari Minggu ini, lalu transfer kembali ke daratan. Pihak lain menjawab, "Oh, bagus sekali, kalau begitu kita harus berada di penerbangan yang sama. Ngomong-ngomong, apakah Anda kelas 1 atau ekonomi, kabin?" Ma Lan berkata dengan cepat, "Menantu laki-laki saya membelikan saya kabin kelas 1. Pihak lain tersenyum dan berkata, "Bagus,
Saya juga membeli kabin kelas 1. Mari kita bertemu di bandara dan memeriksa masuk bersama. Lalu kita bisa pilih tempat duduk lebih dekat. Oke. Malan setuju sambil tersenyum, lalu bertanya, saya tidak tahu siapa nama Anda, pihak lain. Menjawab, nama keluarga saya adalah Zong, dan namaku Zong Qiuhua. Malan tersenyum, lalu dia berkata, oh, nama keluarga ini tidak umum. Pihak lain tersenyum dan berkata, tidak buruk. Salah satu sepupu saya berkecimpung dalam bisnis minuman dan sangat terkenal di Tiongkok. Anda seharusnya sudah mendengar tentang dia. Setelah itu, pihak lain berkata ini dia ensiklopedia karakter. Malan mengkliknya dan melihatnya. Itu hampir membuatnya takut. Orang kaya bernama Zong di ensiklopedia adalah raja minuman terkenal. Aset keluarganya melebihi 100 miliar, dan masih dalam dolar AS. Hati Malan dipenuhi dengan kekacauan, dan dia tidak bisa tidak bertanya, ya Tuhan, apakah bos Zong ini adalah kerabatmu? Ya. Wanita yang menyebut dirinya Zong Qiuhua berkata dengan sangat rendah hati. Tapi kami semuanya kerabat jauh tidak begitu dekat, dan bisnis keluarga kami jauh dari sebesar yang lain. Aset keluarga mereka sudah melebihi 100 miliar dolar AS, sedangkan keluarga kami hanya memiliki beberapa miliar dolar AS, bahkan tidak sedikit pun dari mereka. Tidak, itu terlalu jauh ketinggalan, dibandingkan dengan orang lain. Itu sangat berbeda dan tidak penting. Setelah mengatakan itu, pihak lain berkata, jika Anda tidak menyebutkan bahwa nama keluarga saya sangat langka, saya tidak akan memberitahu Anda. Setelah itu semuanya, mereka adalah saudara jauh. Saya selalu membuat alasan untuk orang lain, yang membuat saya tampak sedikit shock. Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Malan merasa jauh di lubuk hatinya bahwa dia merasa kasihan pada orang bernama Zong Qiuhua ini. Wanita itu langsung dipenuhi dengan kekaguman. Menurutnya, kesopanan sebagian orang adalah kesopanan palsu dan kebanggaan sejati, sedangkan kerendahan hati sebagian orang adalah kerendahan hati sejati dan bukan kesombongan, dan Zong Qiuhua adalah yang terakhir. Tidak pernah ada orang yang menunjukkan kerendahan hati seperti itu kepada seseorang yang sudah memiliki kekayaan miliaran dolar, namun dia tetap mengatakan bahwa dirinya tidak berharga. Malan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Kesenjangan antara orang ini dan orang lain memang sangat besar. Saya membawa Hermes dasar dan naik jet pribadi yang ditarik lotre dan menjadi gila. Tanpa diduga, seseorang bernilai miliaran kekayaan bersihnya dalam dolar AS sangat murah. Sambil menghela nafas, Malan tiba-tiba teringat sesuatu dan berpikir dalam hati, dia sangat kaya, kenapa dia tidak naik jet pribadi? Memikirkan hal ini, Malan siap bertanya. Itu bukan karena dia meragukan identitas Zong Qiuhua, tetapi karena dia merasa jika pihak lain benar-benar memiliki jet pribadi, atau mampu membeli jet pribadi, bukankah dia dapat memanfaatkannya lagi? Tepat ketika Malan hendak bertanya, pihak lain mengirim pesan lain. Malan dengan cepat mengklik putar. Pihak lain berkata dalam pesan suara, "Oh, karena kamu adalah teman saudari Chen, kamu seharusnya diizinkan duduk bersamaku di rumahku. Aku akan kembali naik jet pribadi, jadi kamu tidak perlu repot." Lagi pula, bagiku, menarik 1 atau 2 jet pribadi sama saja. Hanya saja periode waktu ini benar-benar sial. Pesawatku punya sudah mencapai persyaratan pemeliharaan yang dijadwalkan. Waktu penerbangannya lama, dan sekarang saya telah terbang ke Georgia untuk pemeliharaan. Perusahaan Gulfstream mereka memiliki simpanan pesawat baru-baru ini, jadi saya tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu.
Ketika Malan mendengar ini, dia merasa sedikit kecewa dan pada saat yang sama merasa bahwa benar saja, dia sangat kuat dan memiliki jet pribadinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Mengingat pihak lain menyebut Gulfstream, dia tersenyum dan berkata, "Oh, jet pribadi Anda juga Gulfstream. Saat saya datang ke Amerika kali ini, saya menyewa Gulfstream G650 dari Jinling. Pesawat itu sangat bagus dan terbang dengan sangat baik, cepat, stabil, dan lingkungan di dalamnya juga kelas 1. Pihak lain tersenyum dan berkata, "Ini bahkan bukan kelas 1. Ini rata-rata di jet pribadi." Setelah mengatakan itu, yang lain pihak tersebut menambahkan, "Maaf, Malan, ada yang harus saya lakukan saat ini. Penanggung jawab Citibank cabang New York datang mengunjungi saya di rumah. Saya harus menghibur Anda. Mari kita bicara ketika Anda sampai di New York." Malan semakin mengaguminya saat mendengar ini. Citibank Malan masih mengetahui bahwa ini adalah bank multinasional yang berkantor pusat di New York. Yang lebih penting lagi, Malan pernah mengalami kerugian besar di Citibank. Ketika mendengar Citibank, punggungnya terasa dingin dan kaki kanannya pegal. Jadi, dia dengan cepat berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika ada yang harus kamu lakukan, silakan dan aku akan menghubungi kamu ketika aku sampai di New York." Setelah mengatakan ini, pihak lain memberikan ekspresi jabat tangan pada Malan, kembali, dan kemudian tidak ada lagi pesan yang dikirim. Malan tidak berkata apa-apa lagi, tapi dengan cepat membuka lingkaran pertemanan pihak lain dan menggulir ke bawah sedikit demi sedikit. Tidak peduli apa yang kamu lihat, bagi Malan, menarik pantatnya dan membuka matanya hanyalah sebilah pisau. Lingkaran pertemanan wanita ini hampir semuanya tentang jalan-jalan, makan, minum, dan bersenang-senang. Ada yang dibawa dengan pesawat pribadi, ada pula yang dibawa dengan kapal pesiar mewah. Ketika tidak ada pekerjaan, mereka selalu suka menunggang kuda dan bermain golf, dan mereka semua berkeliling dunia. Dia bahkan pergi ke kutub utara dan selatan dengan kapal penelitian ilmiah. Malan memandangi kehidupan orang lain yang penuh warna dan menghela nafas dalam hatinya. Sial, ini kehidupan yang sama. Bagaimana mereka bisa hidup begitu bebas? Tapi aku harus menghabiskan sebagian besar hidupku dengan Xiao Changkun yang pengecut itu. Menyerah hal terbaik dalam hidup, waktu telah habis. Ketika dia menghela nafas, Malan tidak menyadari bahwa dia telah jatuh semakin dalam ke dalam penipuan ini. Terlebih lagi, ia tidak menyadari bahwa meski banyak foto wanita ini di lingkaran pertemanannya, namun tidak banyak yang benar-benar memperlihatkan wajahnya. Selain itu, banyak gambar tempat indah yang ia unggah di seluruh dunia sebenarnya berasal dari materi yang ditemukan secara online. Selama Malan berusaha sedikit untuk mengunduh gambar pemandangan ini ke ponselnya, dan kemudian mencarinya dengan mesin pencari gambar, dia dapat menemukan asal mula sebenarnya dari gambar tersebut. Sayangnya, meskipun Malan bukan orang baik, pemahamannya tentang dunia relatif sederhana, apalagi pemahamannya tentang ponsel, internet, dan perangkat lunak sosial terlalu dangkal, dan ia tidak memiliki keterampilan dialektis dasar. Dan semakin banyak orang seperti itu, semakin mudah menjadi sasaran orang-orang yang berniat jahat. Waktunya segera tiba pada hari Jumat, karena dia akan berangkat ke New York hari ini. Malan bangun pagi-pagi dan mulai mengemasi kopernya. Sekarang Malan siap untuk pulang. Setelah akhirnya sampai di sore hari, setelah Xiao Churan menyelesaikan kelas, Ye Chen mengantar Malan untuk menjemput Xiao Churan di gerbang sekolah, dan mereka bertiga langsung berkendara ke New York. Menurut rencana Ye Chen,
Setelah tiba di New York pada Jumat malam, ia terlebih dahulu mengajak Malan mengunjungi pemandangan malam New York dan melihat-lihat patung Liberty, lalu membawanya berkeliling New York pada hari Sabtu, dan menunggu sampai siang hari pada hari Minggu. Saya mengajaknya berbelanja dan berbelanja di New York, lalu mengantarnya ke bandara pada sore hari. Bagi Malan, meskipun kunjungannya ke Amerika Serikat singkat, namun perjalanannya masih panjang, dan dia harus membeli beberapa oleh-oleh dan makanan khas lokal dari New York. Dalam perjalanan ke New York, Malan duduk sendirian di kursi belakang. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Zong Qiuhua, memberitahunya bahwa dia akan tiba di New York malam ini. Zong Qiuhua segera membalas dengan pesan suara. Untuk mencegah Ye Chen dan putrinya mendengar isinya, Malan mengubah pesan suara tersebut menjadi teks. Teks yang ditampilkan adalah, "Malan, kali ini Anda datang ke New York. Sebagai tuan rumah, saya awalnya berencana mentraktir Anda makan besar dan mengajak Anda berkeliling. Namun, karena saya harus kembali ke China dalam 2 hari terakhir, ada banyak orang di Amerika Serikat. Banyak hal harus diselesaikan sebelum berangkat, jadi saya sangat sibuk. Saya benar-benar minta maaf. Bagaimana kalau ini, setelah kita tiba di Pulau Hong Kong, jangan buru-buru kembali ke daratan. Kebetulan saya punya villa di Jalan Sisun di Pulau Hong Kong. Anda ikutlah dengan saya bermain di Pulau Hong Kong selama beberapa hari. Lalu Anda bisa tinggal di rumah saya dan memberi saya kesempatan untuk memenuhi tugas saya sebagai tuan tanah. Setelah beberapa hari bersenang-senang, Anda dapat kembali ke daratan." Karena konten pengenalan suara ditampilkan sedikit demi sedikit, Malan masih sedikit kecewa saat melihat babak pertama. Namun saat melihat babak kedua, tiba-tiba ia menjadi bersemangat kembali. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, "Saya belum pernah ke Pulau Hong Kong seumur hidup saya. Kali ini saya akan pergi ke Pulau Hong Kong untuk transfer, dan saya hanya bisa tinggal beberapa jam setelah mendarat. Saya tidak punya waktu untuk meninggalkan bandara untuk melihat Pulau Hong Kong. Karena ada kesempatan bagus, lebih baik menghabiskan beberapa hari di Pulau Hong Kong. Lagi pula, Zong Qiuhua punya banyak uang. Jika dia makan dan minum bersamanya, bukan saja dia tidak perlu mengeluarkan uang sendiri, tapi dia juga sangat kaya, dan dia pasti tidak perlu membayarnya. Itu akan salah bagiku." Memikirkan hal ini, dia dengan senang hati setuju dan menjawab dengan cepat, "Oke, ngomong-ngomong, aku tidak ada hal penting yang harus dilakukan ketika aku kembali. Mengapa aku tidak tinggal di Pulau Hong Kong saja selama beberapa hari? Dan kalau begitu aku akan memberimu sejumlah uang." "Maaf, Yang." Lain pihak dengan cepat menjawab, "Dengan hubungan saudari Chen, kamu tidak perlu bersikap sopan kepadaku kapanpun. Jadi katakan saja ini dulu. Aku masih ada yang harus dilakukan di sini. Tunggu sampai kita tiba di bandara untuk berbicara." "Tidak masalah." Malan dengan senang hati menjawab dengan 3 kata. Lalu bertanya pada Ye Chen dengan berpura-pura penasaran, "Oh, ngomong-ngomong, menantu yang baik, bukankah kamu baru saja kembali dari Pulau Hong Kong? Tahukah kamu di mana Siksan Dao berada?" Ye Chen bertanya dengan heran, "Bu, mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk menanyakan hal ini, Ma?" Lan berbohong dan berkata, "Bukankah aku baru saja melihat momen? Seorang teman berkata bahwa tempat ini sangat terkenal. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Jadi aku ingin menanyakannya padamu." Ye Chen tidak terlalu memikirkannya. Jadi dia menjawab dengan santai, "Sisun Dao adalah kawasan perumahan mewah di Pulau Hong Kong. Rumah termahal di Hong Kong pada dasarnya ada di sana. Dan orang terkaya di Pulau Hong Kong tinggal di sana. Dari orang-orang itu." Ya Tuhan! Ketika Malan mendengar ini, dia langsung berseru,
tempat ini sungguh menakjubkan. Saat berbicara, Malan semakin mengagumi kekuatan Zhong Qiuhua di dalam hatinya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pembohong telah menggunakan kata-kata dan metode khusus sebelum bertemu dengannya. Dalam hatinya, dia membangun kepribadian kaya yang tidak bisa dihancurkan. Sekarang, Malan sangat bersemangat. Dia mulai merencanakan rencana perjalanannya untuk periode waktu berikutnya. Dia akan menghabiskan 2 hari di New York dan kemudian terbang ke Pulau Hong Kong, dan kemudian pergi ke daerah kaya paling mahal di Pulau Hong Kong, dan menikmati beberapa hari. Ketika saatnya tiba, saya harus memposting lebih banyak di lingkaran pertemanan, dan membiarkan orang-orang di lingkaran pertemanan memperhatikan gaya hidup saya yang sangat chic. Chen memilih Buckingham Palace Hotel di New York dimiliki oleh keluarga Ye kali ini. Chen Zekai memberitahu hotel sebelumnya untuk memesan kamar presidensial untuk Ye Chen. Setelah check-in, Ye Chen membawa Xiao Churan dan Malan ke hotel setelah makan malam. Dia dan Xiao Churan membawa Malan mengunjungi pemandangan malam New York. Saat Xiao Churan membantu Malan mengambil foto dengan patung Liberty, dia berjalan ke samping dan memanggil Fei Kexin. Sebuah panggilan dibuat. Ketika panggilan tersambung, Fei Kexin berkata dengan hormat di ujung yang lain, "Selamat malam, Tuan Ye." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Nona Fei, saya menelepon Anda untuk memberitahu Anda bahwa saya telah tiba di New York. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan mengunjungi rumah Anda besok malam. Anda kenal Tuan Fei?" Fei Kexin berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, saya memberitahu kakek saya bahwa Anda akan datang ke New York dalam waktu dekat, dan dia sangat bersemangat. Baru saja dia bertanya kepada saya kapan Anda akan tiba di New York." Karena itu, Fei Kexin dengan cepat bertanya, "Tuan Ye, kapan Anda akan datang besok malam, Ye?" Chen tersenyum tipis dan berkata, "Sekitar jam 8 besok malam, Fei." Kexin berkata dengan penuh semangat, "Baiklah, saya akan meminta orang-orang menyiapkan jamuan makan terlebih dahulu besok malam." "Tidak perlu repot," Ye Chen berkata. "Saya datang ke sini bersama istri dan ibu mertua saya kali ini. Saya akan pergi ke sana setelah makan malam bersama mereka besok malam. Saya tidak akan tinggal terlalu lama, jadi tidak perlu menyiapkan apapun tambahan, Fei." Kexin berkata dengan sedikit penyesalan, "Kexin benar-benar menyesal kamu datang sejauh ini dan tidak makan di rumah." "Tidak apa-apa," Ye Chen berkata dengan tenang. "Aku datang ke New York kali ini terutama untuk mengirim ibu mertuaku kembali. Dia ada penerbangan lusa dan akan mampir untuk menemui lelaki tua itu. Jadi jangan terlalu khawatir tentang formalitas." Ketika Fei Kexin mendengar bahwa ibu mertua Ye Chen akan terbang lusa di malam hari, dia tahu bahwa dia pasti naik maskapai penerbangan biasa. Jadi dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, keluarga Fei punya beberapa jet bisnis dan jet pribadi di bandara New York. Saya akan mengatur pesawat khusus untuk membawa ibu mertuamu kembali, Ye." Chen berkata tanpa berpikir, "Tidak perlu. Penerbangan khusus telah diatur untuknya ketika dia datang ke sini. Tidak perlu kembali. Sebagai ibu mertuaku, kebanyakan orang tidak memahami rutinitasnya, jadi aku masih harus membiarkannya terbiasa. Jika tidak, dia akan melayang terlalu tinggi. Dan mengingat karakternya, jika dia melayang terlalu tinggi, dia tidak akan tahu seperti apa dia akan jatuh di masa depan, Fei." Kexin tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Faktanya, dia telah menyelidiki keluarga Ye Chen dan istri Ye Chen sejak dia berada di Jinling. Meskipun Fei Kexin tidak memiliki kontak dengan Malan, dia sudah mengetahuinya. Dia sudah tahu banyak tentang perbuatan anehnya. Jadi dia berhenti memaksa dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye,
Kexin akan menunggumu di rumah besok. Keesokan harinya, Ye Chen dan Xiao Churan menemani Malan selama sehari di New York. Saat makan siang, Ye Chen mengatakan kepada mereka berdua bahwa ada klien di New York yang ingin mendiskusikan sesuatu dengannya di malam hari, tetapi mereka berdua tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, bisnis Ye Chen sangat sibuk sekarang, dan mereka berdua sudah memikirkannya. Bersiaplah. Ye Chen menemani mereka berdua makan malam, lalu mengantar mereka kembali ke hotel, dan kemudian pergi ke perkebunan pribadi keluarga Fei di Long Island. Awalnya, Ye Chen hanya ingin datang dan bertemu Tuan Fei, dan memberinya janji yang diimpikannya di depan Fei Kexin, dan juga memintanya untuk mendukung Fei Kexin dengan teguh selama dia hidup. Tapi yang tidak disangka Ye Chen adalah, mengetahui bahwa dia akan datang, Tuan Fei memberitahu semua orang di keluarga Fei tadi malam, mengharuskan semua anggota keluarga dekat keluarga Fei, dimanapun mereka berada, untuk segera kembali ke rumah. Keluarga Fei malam ini menyambut Ye Chen. Selamat datang. Bagaimanapun, Fei Jianzong adalah orang nomor 2 di keluarga Fei, jadi tidak ada yang berani melanggar perintahnya tanpa Fei Kexin menyatakan keberatan. Jadi, ketika Ye Chen berkendara ke rumah keluarga Fei, dia terkejut saat mengetahui bahwa orang-orang yang menyapanya dengan hormat di kedua sisi jalan semuanya adalah anggota keluarga Fei. Berdiri dengan penuh hormat menunggu di ujung jalan adalah cucu Fei Kexin dan Fei Jianzong. Begitu Ye Chen memarkir mobil, Fei Jianzong datang ke pintu dengan bantuan Fei Kexin. Setelah Ye Chen turun dari bus, Fei Jianzong adalah orang pertama yang membungkuk dan berkata dengan hormat, "Selamat datang di Tuan Ye, anggota." Keluarga Fei di sekitarnya juga berkata serempak, "Selamat datang di Tuan Ye." Di antara kerumunan, Ye Chen juga melihat putra tertua Fei Jianzong, kakek Fei Haoyang, Fei Sanhai, dan ayah Fei Haoyang, Fei Suebin. Kedua orang itu sekarang berdiri di tengah kerumunan, dengan ekspresi hormat dan rendah hati yang sama di wajah mereka. Mereka tidak bisa lagi melihat arogansi dan tampilan mendominasi di masa lalu. Selain itu, ada beberapa wajah asing yang sepertinya belum pernah terlihat sebelumnya. Ye Chen tidak menyangka bahwa dia hanya datang untuk menemui Fei Jianzong dan Fei Kexin, tetapi keluarga Fei justru menyebabkan keributan besar. Ye Chen berkata dengan terkejut, "Semuanya, apakah pertempuran ini agak terlalu besar?" Fei Jianzong memandang Ye Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, Anda adalah dermawan keluarga Fei. Mengetahui bahwa Anda akan datang, Fei keluarga semua orang dari atas ke bawah sangat mementingkan hal itu dan tidak berani mengabaikannya." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Di masa depan, interaksi saya dengan keluarga Fei akan menjadi semakin sering, jadi jangan tidak perlu terlalu sombong." Saat dia mengatakan itu, dia berkata kepada Fei Jianzong, "Tuan Fei, saya datang ke sini terutama karena saya ingin berbicara dengan Anda dan Nona Fei tentang sesuatu. Saya ingin tahu apakah kita bisa pindah ke tempat di mana kita bisa berbicara dengan tenang." Fei Jianzong berkata dengan cepat, "Tidak masalah, tolong. Tuan Ye, silakan pindah ke ruang kerja, segera." Fei Kexin mendukung Fei Jianzong dan masuk ke villa bersama Ye Chen. Anggota keluarga Fei lainnya berdiri di tempatnya. Mereka tahu bahwa Ye Chen memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan lelaki tua itu dan Fei Kexin, dan mereka pasti tidak memenuhi syarat untuk mengikutinya. Setelah eksekusi Fei Haoyang, Ye Chen menjadi makhluk yang paling tidak patuh di mata keluarga Fei. Jadi mereka berdiri di sana serempak, menunggu Ye Chen keluar, dan kemudian dengan hormat menyuruhnya keluar dari rumah Fei. Ye Chen, sebaliknya,
datang ke ruang belajar bersama kakek dan cucunya. Ketika mereka bertiga berjalan ke rak buku yang berharga, Fei Jianzong secara khusus memperkenalkannya. Tuan Ye, Kexin sekarang adalah kepala keluarga Fei. Saya juga telah memberikan gelar master rak buku ini kepadanya. Silakan duduk di kursi terhormat tepat di seberang Kexin. Ye Chen mengangguk sedikit. Dia mengerti arti kata-kata Tuan Fei. Dia hanya ingin mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia telah sepenuhnya dan tanpa syarat memindahkan keluarga Fei. Kekuasaan diserahkan kepada Fei Kexin. Konfigurasi kursi pada meja ini agak khusus. Karena kursi utama hanya memiliki satu tempat duduk, maka tempat duduknya jauh lebih lebar dari tempat duduk tamu di seberangnya, dan juga lebih tinggi 10 cm. Tujuan dari desain ini sama dengan kursi naga kaisar, yaitu untuk menonjolkan status kepala keluarga. Fei Kexin berkata dengan gugup saat ini, Tuan Ye, Anda di sini, beraninya Kexin duduk lebih tinggi dari Anda. Silakan duduk di kursi master. Ye Chen tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata, Kamu adalah tuan rumah ini, tidak peduli siapa yang datang. Jadi kamu yang terbesar di sini, dan aku, tamunya, tidak bisa mengalahkan tamu itu. Setelah mengatakan itu, dia langsung membuka kursi di seberang Fei Kexin dan duduk turun. Fei Kexin tidak tahu harus berbuat apa, tetapi Fei Jianzong di samping berkata, Kexin, Anda harus mengikuti instruksi Tuan Ye. Tuan Ye benar. Anda adalah kepala keluarga Fei, dan selain itu Anda dan yang lainnya adalah tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Fei Kexin tidak punya pilihan selain gigit jari dan duduk. Faktanya, orang Tionghoa sangat memperhatikan rasa hormat dan rendah diri dalam etiket mereka. Ibarat di meja makan, siapapun yang berstatus lebih tinggi akan memiliki gelas wine yang lebih tinggi saat memanggangnya. Jika seseorang tidak mumpuni dan cukup kuat, namun tetap memegang gelas wine terlalu tinggi, ia bisa langsung dihukum. Fei Kexin juga tidak ingin kursinya lebih tinggi dari kursi Ye Chen, dan dia merasa kesal, mengapa saya tidak memikirkan ini sebelumnya? Jika saya memikirkannya lebih awal, saya akan mengganti semua kursi dengan yang sama. Sepertinya saya hanya bisa melakukannya lain kali. Perhatian. Setelah Fei Kexin duduk, Fei Jianzong perlahan duduk di sebelah Ye Chen. Pada saat ini, dia penuh dengan harapan tapi juga sedikit gugup. Jadi, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ye Chen, Tuan Ye, saya bertanya-tanya mengapa Anda ada di sini malam ini. Ye Chen tersenyum dengan tenang dan berkata, berkat bantuan Kexin dan keluarga Fei selama periode ini, mereka menyelesaikannya. Itu untuk saya. Ada banyak hal sulit. Jadi saya datang ke sini terutama untuk mengucapkan terima kasih. Fei Kexin berkata dengan cepat, Tuan Ye, merupakan kehormatan bagi keluarga Fei untuk dapat berkontribusi kepada Anda. Bagaimana bisakah aku mengucapkan terima kasih? Ye Chen melambaikan tangannya, selama kamu menerima bantuan dari orang lain, kamu harus mengungkapkan rasa terima kasihmu. Ini adalah cara hidup yang diajarkan orang tuaku sejak kecil. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Fei Jianzong dan berkata dengan serius, Tuan Fei, ketika saya kembali dari Pulau Hong Kong, saya bertanya kepada Nona Fei apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu. Nona Ye mengatakan itu selain menjadi mengkhawatirkan kesehatanmu, dia tidak memiliki kekhawatiran lain. Jadi aku datang ke sini kali ini, terutama atas permintaan Nona Fei. Aku di sini untuk membantumu menyelesaikan beberapa masalah mendesak. Ketika Fei Kexin mendengar ini, dia tahu bahwa Ye Chen bertanya untuk kebaikan bagi dirinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata ini, Fei Jianzong merasa sedikit lebih terharu dan mengenali cucunya. Selain itu,
Ia juga menantikan pernyataan Ye Chen selanjutnya. Ia tidak menyangka Ye Chen akan memberinya pil peremajaan, namun menurutnya ia masih bisa memikirkannya. Tepat ketika dia menantikannya, Ye Chen berkata, "Tuan Fei, kami sudah saling kenal sejak lama, jadi kami relatif akrab satu sama lain, jadi saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Sejak Nona Fei paling mengkhawatirkan kesehatanmu, maka aku Ye Chen di sini untuk menyatakan posisinya hari ini. Selama kamu dapat mendukung Nona Fei dalam mengelola keluarga Fei, sebagai imbalannya, aku jamin kamu akan hidup 10 tahun lagi." Fei Jianzong tiba-tiba menjadi sangat bersemangat dan bertanya dengan cepat, "Ya, Tuan Ye, apa yang Anda katakan? Apakah yang Anda katakan itu benar, Ye?" Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Saya, Ye Chen, pasti akan melakukan apa yang saya janjikan, Fei." Jianzong tiba-tiba menangis. Dalam 10 tahun, janji ini lebih penting baginya daripada Gunung Tai. Jadi dia berdiri, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan hormat, "Fei Jianzong, terima kasih Tuan Ye atas kebaikan Anda. Kebaikan Anda yang besar tidak akan terlupakan." Setelah itu, dia berlutut. Saat ini, Ye Chen mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata dengan serius, "Tuan Fei, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih. Saya masih memiliki syarat yang harus Anda setujui." Fei Jianzong berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, tolong beritahu saya, jangan katakan syaratnya. Meskipun 10, ada ratusan, saya tidak akan pernah ragu." Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya ingin Anda benar-benar menyerah dalam menawar pil peremajaan dari sekarang." Bersambung.